Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Oleh karenanya silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi peran Indonesia dalam gerakan non-blok, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk bisa mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah kalian dapat menganalisis bagaimana peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya bagaimana latar belakang gerakan non-blok ini bisa terbentuk, ya. Terus kemudian bagaimana peran Indonesia dalam gerakan non-blok ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang bagaimana gerakan non-blok ini bisa berdiri. Anak-anak, setelah Perang Dunia Kedua, ya, itu terdapat dua kubu, ya, kekuatan besar yang muncul antara blok barat dan blok timur. Blok barat ada Amerika Serikat, ya, dengan sistem liberalismenya dan kapitalismenya, serta blok timur yaitu ada Uni Soviet dengan sistem otoritarian, ya, dan komunismenya, ya. Kedua kekuatan besar ini muncul, ya, karena mereka memenangkan, ya, pada saat itu terjadi perang dingin, ya. Kemudian Amerika Serikat menang, ya, sebagai negara adidaya. Karena apa? Karena Amerika Serikat ini dapat memenangkan, ya, perang sekutu pada waktu itu antara Inggris dengan Prancis. Terus kemudian blok timur ada Uni Soviet. Ya, kenapa Uni Soviet kemudian bisa memenangkan? Ya, karena pada zaman dulu, ya, Uni Soviet ini dia bisa membebaskan, ya, Eropa Timur dari Jerman pada waktu itu dan memperbaiki, ya, dapat memperbaiki sistem perekonomian pada waktu itu di negara Eropa Timur. Oleh karenanya muncul, ya, kedua negara yang ada pada blok barat dan juga blok timur. Yang kedua, gerakan non-blok ini juga muncul karena masih terjadi, ya, penindasan, ya, di negara-negara yang masih berkembang. Ya, misalkan seperti apa? Masih sering terjadi pelecehan hak asasi, ya, ketidakadilan, terus kemudian diskriminasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, gerakan non-blok ini juga muncul, ya, dibentuk karena masih terjadi kolonialisme dan imperialisme, ya. Kalau misalkan kalian belajar tentang sejarah, tentu sudah tidak asing lagi, ya, terkait dengan kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme itu adalah bagaimana caranya negara, ya, dalam konteks ini berarti penjajah, untuk bisa menguasai sumber daya yang ada di negara jajahannya, ya. Dalam hal ini berarti menguasai, menguras secara habis. Itu namanya kolonialisme. Berbeda halnya dengan imperialisme, ya. Imperialisme itu adalah sebuah sistem politik, ya, yang ditanamkan untuk apa? Untuk mempengaruhi, ya, untuk mempengaruhi negara-negara yang dijajahnya dan menanamkannya pada bidang-bidang tertentu. Ya, misalkan di bidang politik, ekonomi, misalkan, ya, sosial budaya, misalkan, terus kemudian militer dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, ya, karena masih dalam konteks perang dingin sehingga gerakan non-blok ini dibentuk dengan tujuan tidak istilahnya tidak mendorong atau tidak mendukung kepada salah satu blok yang ada, baik blok barat maupun blok timur, ya. Sehingga apa? Sehingga karena negara-negara berkembang pernah dijajah, ya, oleh karenanya mereka tidak mau untuk merasakan kembali bagaimana kemudian dijajah oleh negara-negara yang pernah menjajahnya, ya.
Terus kemudian bentuk setelah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang tepatnya di Bandung. Oleh karenanya setelah konferensi Asia Afrika ini terus kemudian dibentuk ya gerakan non-blok pada tahun 1961. Terus kemudian bagaimana ya siapa yang membentuk, siapa yang mempraksarai awal mula berdirinya gerakan non-blok ini? Yang pertama ada Presiden Soekarno, yaitu perwakilan dari Indonesia. Yang kedua ada Joseph Broz Tito, yaitu presiden dari Yugoslavia, ya. Yang ketiga ada Presiden Gamal Abdul Nasir, yaitu presiden Mesir. Yang keempat ada Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri dari India. Dan yang terakhir ada Presiden Kwame Nkrumah, ya, yaitu presiden dari Ghana. Ya, kelima tokoh ini yang mempraksarai berdirinya gerakan non-blok yang sampai saat ini jumlah ya negara yang tergabung dalam gerakan non-blok yaitu kurang lebih sekitar ada 100 negara. Anak-anak, terus bagaimana? Apa tujuannya dibentuk gerakan non-blok ini? Yang pertama ya, yaitu sebagai wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang ya. Karena tadi dalam sejarahnya ya, negara-negara yang berkembang ini mereka tidak mau untuk dijajah kembali ya, sehingga mereka memperjuangkan haknya untuk dapat terus merdeka ya. Yang kedua adalah untuk apa? Untuk mengurangi ketegangan blok barat ya yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet ya. Ini akibat dari perang dingin tadi ya, sehingga negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok ini mereka tidak memihak ya. Mereka tidak memihak baik kepada blok barat maupun blok timur. Yang ketiga adalah tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata ya. Karena tujuan dari gerakan non-blok ini ya yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia ya. Jadi bagaimana caranya supaya penyelesaian ya baik konflik itu diselesaikan ya sesuai dengan prosedur ya, baik melalui kerjasama ya ataupun hal lain yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh organisasi gerakan non-blok ini ya. Selanjutnya bagaimana peran Indonesia dalam gerakan non-blok ya, karena Indonesia juga merupakan salah satu pemraksara ya, tadi sudah dijelaskan berdirinya gerakan non-blok yaitu Presiden Soekarno ya. Yang kedua, Indonesia juga turut serta memecahkan masalah dunia ya berdasarkan perdamaian dunia ya. Jadi Indonesia juga pernah turut andil untuk menyelesaikan konflik ya pada waktu itu di perbatasan Kamerun dan Nigeria. Yang ketiga ya, memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia berdasarkan asas keadilan ya. Oleh karenanya dibentuk berbagai macam organisasi ya untuk menjalin kerjasama antara negara-negara yang tergabung dengan gerakan non-blok. Yang terakhir, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ya KTT Gerakan Non-Blok yang ke-10 yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 6 September tahun 1992 di Jakarta. Yang mana sampai dengan saat ini di tahun 2021 ya, gerakan non-blok ini karena dibentuk pada tahun 1961 ya, berarti tahun ini yaitu menginjak ke-61 ya, konferensi tingkat tinggi. Bagaimana dari awal mula ya terbentuknya gerakan non-blok ini sampai dengan sekarang. Anak-anak, itu dia
materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui gerakan non-blok. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.